Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Gunawan, kelas A semester 3 Teknik Informatika dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, ingin mengerjakan tugas dari dosen saya yang bernama Pak Supri dengan matkul IMK atau Interaksi Manusia dengan Komputer, yaitu mengerjakan video rangkuman tentang materi prinsip usability. Baik, di sini saya mulai. Prinsip usability dalam IMK. Usability berasal dari kata usable yang berarti dapat digunakan dengan baik. Usability sendiri lebih tepat dikategorikan sebagai paradigma dari sebuah aplikasi, baik dari sisi perangkat lunak maupun perangkat keras, yang menggambarkan tingkat kenyamanan pemakaian dari sisi pengguna. Definisi dari usability sendiri menurut ISO International Standard Organization adalah efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dengan yang satu set tertentu pengguna dapat mencapai satu set tugas tertentu di lingkungan tertentu. Pengertian prinsip usability pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer adalah suatu masalah optimasi penggunaan sistem yang digunakan oleh pengguna. Sistem akan bekerja dengan baik apabila dipergunakan secara maksimal oleh pengguna sehingga semua kemampuan sistem dapat termanfaatkan secara maksimal. Dilihat dari seberapa besar manfaat yang bisa didapatkan dari sistem yang dipakai. Apakah sistem tersebut memudahkan atau justru menyulitkan pengguna? Agar dapat mencapai sebuah tingkat usability yang baik bagi para pengguna, dibutuhkan 3 prinsip, yaitu 1. Learnability, di mana seorang pengguna pemula dapat mempelajari sistem dan memanfaatkan sistem secara optimal. Di dalam prinsip ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Predictability, yaitu pengguna mampu menentukan hasil dari sebuah tindakan dalam sistem. Contohnya, jika terjadi klik tombol simpan, maka pengguna dapat menebak bahwa hasil dari tindakan tersebut adalah menyimpan data. Yang kedua, familiarity, yaitu pengguna dapat melakukan analogi dalam desain sistem dengan aplikasi sejenis ataupun alat sejenis yang sebelumnya telah dianggap populer. Yang ketiga, generalizability, yaitu membuat desain operasi sistem yang juga berlaku sama di aplikasi lain yang sejenis. Contohnya operasi edit, cut, copy, paste. Yang keempat, konsistensi, yaitu konsisten dalam penggunaan berbagai istilah maupun ukuran. Dilanjutkan yang kedua, yaitu flexibility, merupakan sebuah sistem yang dianggap memenuhi usability. Diharapkan dapat dioperasikan dengan prosedur yang tidak kaku. Sebuah sistem yang dianggap memenuhi standar fleksibilitas jika memenuhi konsep sebagai berikut. Yang pertama, dialog initiatif, yaitu pengguna memiliki kebebasan dalam sebuah kontak dialog. Contohnya dalam kontak dialog penyimpanan dokumen, terdapat tombol untuk meneruskan proses dan sekaligus membatalkan. Yang kedua, multithreading, yaitu pengguna dapat menjalankan aplikasi lain ataupun proses lain di saat sebuah proses lain sedang berjalan. Yang ketiga, task migrability, yaitu kemampuan untuk melakukan migrasi baik berupa data ataupun hasil proses ke aplikasi lain. Contohnya hasil sebuah proses dapat diedit di aplikasi word processor. Yang keempat, substitutivity, merupakan sebuah perintah yang dapat diganti dengan padanan lain. Contohnya penyediaan shortcut. Yang kelima,
Customizability merupakan desain yang dapat dimodifikasi oleh pengguna secara adaptif atau sesuai dengan tujuan utama masing-masing. Contohnya pengaturan toolbar dan letak icon. Selanjutnya yang ketiga, robustness, yaitu kehandalan sebuah sistem dalam mencapai tujuan khususnya dari sudut pandang pengguna. Dalam mencapainya dibutuhkan 4 kriteria, diantaranya 1. Observability, yaitu pengguna dapat melakukan observasi pendahuluan sebelum benar-benar melakukan proses yang sesungguhnya. Yang kedua, recoverability, yaitu kemampuan koreksi dari sistem jika pengguna melakukan kesalahan. Yang ketiga, responsiveness, merupakan sistem yang responsif, berarti sistem ini mampu menerima tindakan user dengan stabil. Yang keempat, task conformance, yaitu kenyamanan pengguna dalam melakukan pekerjaan yang terdapat dalam sistem yang dianggap handal. Selain 3 prinsip yang telah disebutkan di atas, di dalam prinsip usability juga terdapat 6 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu 1. Human ability. Human ability yaitu kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu yang dimilikinya. Human ability memiliki 2 perbedaan, yaitu human ability baik dan human ability buruk. Dan yang kedua, human capability. Human capability yaitu suatu kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu yang dimilikinya, tetapi lebih mengarah kepada anggota penginderaan pada manusia itu sendiri. Human capability dibagi menjadi 3, di antaranya mata, yang merupakan suatu panca indera yang berfungsi untuk melihat. Di dalam panca indera mata ini terdapat 2 tahap konsep penglihatan, yaitu penerimaan stimulus dari luar secara fisik dan pemrosesan, serta interpretasi dari stimulus tersebut. Dan telinga, yaitu suatu panca indera yang digunakan untuk mendengar. Sistem yang terdapat pada telinga yaitu sistem auditory yang memiliki kapasitas sangat besar untuk mengumpulkan informasi lingkungan sekitar. Suara yang dapat ditangkap oleh telinga memiliki beberapa karakteristik, di antaranya pitch yang memiliki frekuensi suara 20 sampai 20.000 Hz. Peraba, salah satu panca indera yang berfungsi untuk melakukan sentuhan. Manusia menerima stimulu melalui kulit. Kulit memiliki 3 jenis sensor penerima, di antaranya termoseptor yang merespon panas atau dingin, nociceptor yang merespon pada tekanan yang intens, mechanoceptor yang merespon pada tekanan pada komputer keyboard yang dapat dikaitkan dengan posisi-posisi bentuk tombol. Yang ketiga, memori. Memori adalah suatu tempat atau wadah untuk menyimpan data atau informasi. Memori juga dapat menyimpan pengetahuan faktual dan pengetahuan prosedural. Ada 4 tipe memori, yaitu pertama, perceptual buffer, yang kedua, short-term memory, yang ketiga, intermediate, yang keempat, long-term memory. Dilanjutkan yang keempat, observation. Observation merupakan pengamatan di mana orang lebih fokus untuk menyelesaikan masalah, tidak untuk belajar menggunakan suatu sistem secara efektif. Orang menggunakan perbandingan jika tidak ada penyelesaian. Orang lebih kepada heuristik daripada algoritmik. Yang kelima, problem solving. Problem solving atau yang biasa kita kenal dengan penyelesaian masalah dalam IMK ini setelah penyimpanan di LTM kemudian diaplikasikan. Sekian
rangkuman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.